malam paling jam 2. Oke, dikasih contoh soal. Coba lihat 10.33. Harga pokok yang diserahkan ke gudang apakah sama dengan harga dalam proses? Harga pokok yang diserahkan ke gudang itu Mas, cari harga dalam prosesnya dulu. Jadi persediaan awal barang dalam proses ditambah harga pokok produk ini tadi 3 ini dikurangi persediaan akhir barang dalam proses, itu baru ketemu harga pokok produk jadi yang diserahkan ke gudang. Kayak tadi lo rumus yang ini. Bukan. Nah, ini loh Mas. Jadi tadi sebelum masuk ke barang jadi itu kita nulis mencari harga pokok produksi dulu. Jadi barang dalam proses awal ditambah biaya 3 tadi dikurangi barang dalam proses akhir. Nah, harga pokok produksi ini baru bisa kita masukkan ke harga barang jadi. Nah, tapi di situ kita juga nggak bisa langsung ketemu harga pokok penjualannya, harus mencari lagi. HPP-nya itu ketemu di sini. Ini harus ada persediaan barang awal jadi ditambah HPP tadi yang HPP dari barang dalam proses dikurangi persediaan akhir barang jadi. Jadi dari situ Mas ngitungnya. Jadi tiap bagian kayak barang dalam proses atau barang jadi itu harus ada persediaan awal ditambah harga pokoknya dikurangi persediaan akhirnya, itu harus ada setiap itu barang dalam proses sama persediaan barang jadi. Iya, enggak apa-apa Mbak. Paham Mas Prianto? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Oke, coba 10.33. Oke, sip. Ini kan ada neracanya, daftar saldonya. Pembelian bahan 650. Pembelian bahan 650 kita catat di halaman 1035, persediaan bahan pada utang. Terus permintaan bahan baku dan bahan habis pakai produksi. Bahan bakunya itu ada 3 pesanan. Totalnya 700.000 sama bahan habis pakai produksi. Jadi total bahan bakunya 750. Persediaan bahannya 750. Nah, tapi yang bahan habis pakai produksi itu masuk ke overhead pabrik karena bukan bahan baku, tapi bahan habis pakai produksi ya. Jadi yang 700.000 itu barang dalam proses, yang 50.000 biaya overhead pabrik. Lihat di halaman 1035. Jadi habis lihat 1033, lihat 1035 ya cara mencatatnya. Itu untuk yang B. Nah, untuk yang tenaga kerja itu juga sama, pesanan nomor 123 itu tenaga kerja nomor 1 650, terus 350, 150. Totalnya 1.150. Itu berarti barang dalam proses. Makanya masuk 1.150. Lihat yang poin C. Terus tenaga kerja tak langsungnya 200.000. Jadi itu biaya overhead pabrik. Jadi upah atau gajinya ketemu 1.350.000. Itu catat di yang C. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, terus yang D, ada yang mau ditanyakan nggak?
Yang D, biaya yang terjadi dan masih harus dibayar, berarti ini biaya overhead atau biaya lain-lain kan. Ada biaya overhead pabrik, biaya penjualan, biaya umum dan administrasi, itu totalnya 1 juta, itu masuk biaya overhead pabriknya. Biaya overhead pabriknya 550, biaya penjualan 250, biaya umum 200. Total biaya yang masih harus dibayar adalah 1 juta. Oke. Biaya dibayar di muka yang telah terpakai atau diperhitungkan. Biaya overhead pabrik bla 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 bla. Masuk ke sini, itu biaya dibayar di muka. Perlu jurnal penyesuaian nanti. Terus biaya ini yang F juga sama, depresiasi. Nah, terus yang G, sekarang lihat poin G. Yang G itu alokasi atau pembebanan biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif 90% dari biaya tenaga kerja langsung. Jadi overhead pabriknya, total overhead pabriknya kita hitung dari mana? Kalau ini berhubung ada keterangan seperti ini, berarti kita tinggal cari 90% dari 1.150.000. Coba kita hitung berapa berarti. 90%. Nah, kan ketemunya 1.035.000. Itu berarti barang dalam proses sama biaya overhead pabrik. Jadi tergantung soal. Bisa kita cari biaya overhead pabrik tadi kayak yang tadi, atau tergantung dari soal, karena ini dari soalnya pembebanan biaya overhead pabrik adalah 90% dari tenaga kerja langsung, makanya ya kita catat seperti ini. Oke, barang dalam proses sama biaya overhead pabrik. Nah, persediaan barang jadi. Sekarang yang H, pesanan yang telah dapat diselesaikan. Pesanan 1, pesanan 2. Barang yang masih dalam proses adalah untuk pesanan 1. Ini kok 1 sama 2 tapi ini 1. Sisa. Oke, karena di situ keterangannya yang H ya. Pesanan yang telah diselesaikan itu nomor 1 sama nomor 2. Tadi kan pesanannya ada nomor 1, 2, 3. Ya toh, yang di tenaga kerja langsung sama bahan baku. Nah, itu tapi yang di pesanan nomor 1, barang yang masih dalam proses adalah untuk pesanan nomor 1. Nah, kita lihat di sini. Yang nomor H, lihat ya, kartu pesanan. Pesanan nomor 1 bahan bakunya 150.000. Bahan baku, lihat dari soal B, bahan bakunya 150.000 ya toh. Tenaga kerja langsungnya 650. Tenaga kerja langsung 650. Oke. Terus biaya BOP-nya dari 90% dari tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsungnya itu untuk nomor pesanan 1 kan 650.000. Jadi kita cari 90% nya ketemu 585. Nah, ini. Nah, tapi karena pesanan nomor 1 itu masih ada barang dalam proses, jadi yang belum kepake mungkin dari tahun lalu ya. Ini itu sebesar di sini ada 300.000 misalnya dari pencatatan tahun lalu. Nah, itu ketemu 1.685.000. Ini barang jadi. Sudah bukan barang proses lagi. Ini sudah barang jadi. Sedangkan yang nomor 2 bahan bakunya kan 300 benar. Tenaga kerja 350, terus BOP-nya 90% dari tenaga kerja langsung. Ketemu 965. Itu juga sudah jadi. Nah, kalau yang nomor 3 itu belum selesai, masih dalam proses, itu sebesar 535 ini. Oke. Sampai sini paham nggak? Jadi nanti yang 1.685